Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Anda akan belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah ciri-ciri psikolinguistik dan yang kedua perkembangan psikolinguistik. Nah, terkait ciri-ciri psikolinguistik, ada beberapa hal yang sangat khas menjadi bagian dari kajian psikolinguistik. Yang pertama adalah adanya adanya bahasan hubungan terkait bahasa dan otak. Tentunya ini berkaitan sekali dengan bagaimana otak memproses bahasa dan bagaimana otak memproduksi bahasa. Yang kedua adalah adanya hubungan langsung antara proses encoding atau penyandian atau di sini lebih mudahnya adalah proses produksi bahasa dan proses decoding, pemahaman sandi atau proses menerima bahasa dan mengolah bahasa tersebut agar mudah diterjemahkan oleh otak. Nah, berikutnya ada bahasan tentang proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar. Nah, ini juga sebetulnya masih berkaitan dengan yang kedua, yaitu proses encoding dan decoding. Kemudian hubungan kebutuhan berekspresi dan berkomunikasi. Tentunya ini adalah bagian-bagian yang memang dibahas juga dalam psikolinguistik. Berikutnya ada kaitannya dengan proses psikologis dalam membangun atau memahami kalimat. Karena psikolinguistik ini merupakan kajian yang interdisipliner antara bidang psikologi dan bidang linguistik, tentunya proses psikologis harus juga kita pelajari, walaupun kita akan lebih berat terhadap kajian linguistiknya. Nah, kemudian menjadi suatu pendekatan dalam menelaah pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, dan perubahan bahasa. Mau tidak mau, sebetulnya ketika kita mengkaji bahasan psikolinguistik ini, kita nantinya juga akan berkaitan akan mengaitkan dengan pengetahuan kebahasaan seseorang dan juga bagaimana pengetahuan itu bisa dikonvensi sehingga menjadi pengetahuan yang bersifat konvensional atau memasyarakat. Dan bagaimana bahasa itu dipakai dan bagaimana bahasa itu berubah di masyarakat menjadi bagian dari psikolinguistik. Walaupun nanti akan sedikit beririsan dengan sosiolinguistik, namun bedanya psikolinguistik lebih menekankan pada proses yang terjadi secara individual. Kalau sosiolinguistik nanti lebih banyak mengkaji proses yang terjadi di masyarakatnya. Kemudian menitik beratkan pada pemerolehan dan perilaku linguistik. Jadi pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik tentunya. Jadi bagaimana bahasa itu diperoleh ini sebetulnya menjadi kajian utama dalam psikolinguistik. Terutama bagaimana pemerolehan bahasa pada anak-anak, pemerolehan bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa dan bahasa-bahasa lainnya, sehingga ada orang yang nantinya bisa dwibahasawan atau bilingualisme dan ada juga orang yang bisa sampai multibahasawan atau multilingualisme. Dan juga nanti mengaitkan antara perkembangan bahasa anak, bagaimana anak mengenal bahasa dan kapan anak mulai menerima bahasa dan atau misalnya nanti kita bahas dari kondisi seorang anak ketika masih di dalam kandungan, bagaimana janin bisa memproses bahasa. Nah, itu dimulai dari usia janin sampai usia anak-anak itu bisa mengembangkan bahasanya sendiri. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa ada proses antara penutur dan mitra tutur atau pembicara dan pendengar. Nah, ini dimulai dari proses praverbal atau intent. Intent di sini yang dimaksud adalah maksud, niat. Jadi ketika orang punya niatan tertentu, dia akan melakukan penyandian. Nah, bentuk penyandian ini nanti diubah dalam bentuk bunyi-bunyi, dalam bentuk phonation atau fonasi. Kemudian bunyi ini ditransmisikan, ada proses transisi di sini dan didengar oleh pendengar ini. Kemudian proses mendengar ini di decoding, diproses berdasarkan komprehensinya atau berdasarkan pengetahuannya atau kita sebut adalah post verbal. Kondisi verbalnya ada di sini. Nah, kemudian dikomprehensi oleh pendengar dan akhirnya maksud bisa dipahami. Walaupun akhirnya sebetulnya
ketika proses intensi ini akan sama dengan proses komprehensi, atau sebaliknya proses komprehensi akan sama dengan proses intensi ini apabila antara penutur dan pendengar memiliki pengetahuan yang sama. Tetapi jika pengetahuannya berbeda, tentunya makna yang diterima oleh pendengar bisa juga berbeda. Sehingga semakin dekat pengetahuannya, semakin sama pengetahuannya akan menghasilkan proses decoding yang sama dengan proses intention dari penuturnya. Nah, ini ada beberapa yang lebih rinci sebetulnya ketika kita mengkaji masalah-masalah dalam psikolinguistik, terutama kaitannya dengan penyusunan kode semantis, kode gramatis, kode fonologis, karena mau tidak mau ketika kita belajar psikolinguistik, itu tataran-tataran makna, struktur, bunyi ini tetap dikaji, sehingga untuk menguasai psikolinguistik Anda harus sudah memperoleh dan sudah menguasai kajian-kajian di bawah psikolinguistik, yaitu semantik, gramatikal atau struktur, dan bunyi atau fonologis. Juga kaitannya dengan perintah otak, perilaku alat ucap, dan juga nantinya ada kaitannya dengan gelombang bunyi, bagaimana proses transisi ini berlangsung, dan juga ada tahap di pesapa. Jadi kalau tadi tahap di penyapa atau penutur, dan ada tahap di pesapa. Jadi bagaimana getaran melalui telinga, bagaimana getaran disesuaikan dengan otak, bagaimana tafsiran fonologis, gramatikal, dan semantis itu berlangsung. Nah, kita bisa lihat bedanya yang pada tahap penyapa ini dimulai dari semantis dulu, kemudian ke gramatikal, ke fonologis, kemudian memerintah otak untuk membunyikan alat ucap. Tetapi pada tahap pesapa ini dimulai dari mendengar dulu, kemudian getaran disesuaikan dengan otak, diterjemahkan, nah baru menafsirkan bunyinya, menafsirkan bagaimana strukturnya dan bagaimana maknanya. Jadi prosesnya berbalik, sedikit berbalik. Nah, kemudian psikolinguistik ini akhirnya memiliki beberapa subdisiplin. Nah, kaitannya jika psikolinguistik ini dikaitkan dengan teori kebahasaan, disebut dengan teori psikolinguistik teoretis, karena ini nantinya berkaitan dengan bagaimana proses mental manusia ketika mereka berbahasa. Kemudian ada psikolinguistik perkembangan. Nah, ini diilhami dari adanya psikologi perkembangan. Bagaimana kalau psikologi perkembangan mungkin sifatnya lebih umum. Jadi bagaimana proses berpikir berkembang pada anak, kemudian bagaimana memperoleh kemampuan berpikir, dan bagaimana dia berkembang dan bisa belajar. Tapi kalau di psikolinguistik perkembangan, proses yang utama dikajinya itu adalah pemerolehan bahasa pertamanya, dan kemudian bahasa kedua, dan seterusnya. Kemudian ada psikolinguistik sosial, nantinya akan mengaitkan dengan aspek sosial bahasa sebagai ikatan batin dan nurani. Nah, jadi bagaimana ikatan batin dan nurani di masyarakat ini nanti akan merasuk ke dalam pikiran seseorang. Jadi seseorang ketika memiliki budaya atau kultur sosial tertentu, itu akan memengaruhi proses produksi bahasanya. Dan ini yang sesuai dengan bidang pendidikan, yaitu psikolinguistik pendidikan. Bagaimana kita mengkaji peranan bahasa dalam pengajaran bahasa. Tentunya ketika Anda sebagai calon guru ingin mengajarkan anak-anak atau misalnya menyusun bahan ajar, tentunya harus memikirkan bagaimana bahasa yang tepat bagi usia tertentu, bagi tingkat pendidikan tertentu. Karena ketika kita gagal untuk menggunakan bahasa yang sesuai, dampaknya adalah mungkin materinya bisa terlalu mudah, bisa dianggap terlalu mudah, atau bisa justru sebaliknya, yang akan banyak terjadi adalah materi jadi terlalu sulit untuk dipahami. Dan ada berikutnya adalah psikolinguistik neurologi, atau ada orang yang menyebutnya neuropsikolinguistik. Nah, ini dikaitkan dengan hubungan bahasa dan berbahasa, dan terutama dikaitkan dengan bagaimana otak manusia bekerja. Anda akan mengenal dalam psikolinguistik neurologi bagaimana bagian-bagian otak, bagaimana alat-alat bicara manusia, gitu. Dan bagaimana semua itu
proses dan mekanismenya itu bekerja untuk memproduksi dan menerima bahasa. Kemudian ada yang disebut juga dengan psikolinguistik eksperimental atau psikolinguistik eksperimen. Nah, ini mengkaji bagaimana kegiatan berbahasa dan akibatnya pada pihak lain. Selain itu, yang sifatnya eksperimental juga nanti dikaitkan dengan bagaimana ketika suatu tes-tes tertentu, eksperimen-eksperimen tertentu dapat menggambarkan proses yang berlangsung pada pikiran manusia. Gitu. Jadi ketika kita melakukan tes, kita bisa menguji bagaimana sebetulnya pikiran manusia itu berlangsung. Psikolinguistik eksperimental juga pada saat ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa karena berkembangnya teknologi dan akhirnya justru ini membuat cakupan psikolinguistik semakin besar dan memiliki ranah yang lebih luas dari sebelumnya. Bahkan ketika sekarang muncul berbagai macam teknologi seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan, nah itu membuat psikolinguistik eksperimental ini menjadi lebih punya ruang. Nah, kalau dulu misalnya produksi bahasa lebih banyak dikaji pada manusia, dan sekarang bagaimana bahasa itu diterapkan pada kecerdasan buatan, sehingga kecerdasan buatan itu mampu berbahasa seperti manusia. Kemudian ada psikolinguistik terapan. Kalau ini mengaitkan antara penerapan yang ada dalam temuan-temuan psikolinguistik, baik di teoretis, perkembangan, sosial, pendidikan, neurologi, dan eksperimental, untuk diterapkan bagi kepentingan ilmu lain. Jadi kalau kita melihat cakupan psikolinguistik ini sangat luas, dan saya harapkan justru Anda dapat membuat suatu kajian, mencari isu-isu penelitian dalam psikolinguistik ini yang bisa Anda kembangkan, karena ranahnya saat ini sebetulnya ranahnya sangat luas, tetapi banyak orang yang justru enggan mengkaji ini. Nah, ini justru jadi kesempatan bagi Anda ketika orang lain banyak mengambil bidang-bidang lain, ini bisa menjadi bidang yang bisa Anda geluti. Terutama bagi Anda yang tertarik dengan psikolinguistik pendidikan, Anda bisa menerapkan kajian-kajian psikolinguistik untuk kajian pendidikan. Nah, nantinya ketika Anda sudah tadi memahami subdisiplin dari psikolinguistik sendiri, kita akan lebih paham bagaimana nanti kajian bahasa, gejala jiwa, apa yang terjadi dalam pikiran, dan hubungan di antara bahasa dan pikiran itu. Nah, nantinya ada aspek-aspek yang menjadi garapan utama dalam psikolinguistik. Yang pertama adalah kompetensi. Bagaimana proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Bagaimana pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa berdampak pada bahasanya. Bagaimana nanti akhirnya kompetensi ini bisa berperan bagi kemampuan bahasanya itu sendiri. Kemudian akuisisi, proses pemerolehan bahasa. Bagaimana bahasa didapatkan, bagaimana bahasa diperoleh, dan bagaimana bahasa akhirnya berkembang. Kemudian performansi, pola tingkah laku berbahasa, bagaimana ketika dalam pikiran ada maksud tertentu, maksud itu diungkapkan dalam bentuk performance atau performansi. Bisa saja di dalam pikiran punya maksud yang sama, tetapi karena pengetahuan yang berbeda, kompetensi yang berbeda, akhirnya menghasilkan performansi yang berbeda juga. Kemudian ada asosiasi verbal dan persoalan makna. Karena ketika kita bertutur, ketika kita berujar, kadang-kadang ujaran yang kita maksudkan bisa dipahami berbeda oleh mitra tutur kita. Atau misalnya karena kita mengucapkan kalimat-kalimat yang cenderung ambigu misalnya, itu dapat dimaknai beragam oleh mitra tutur kita. Sehingga nanti ada kaitannya dengan persoalan-persoalan makna yang muncul ketika kita melakukan proses performansi bahasa. Kemudian bagaimana kaitannya dengan proses bahasa pada orang abnormal atau pada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tentunya akan ada hal-hal yang akan berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga akan ada perlakuan khusus yang bisa diberikan baik menerapkan kaidah psikolinguistik maupun mengkaji perilaku-perilaku pada orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk menjadi teori-teori baru yang muncul dalam kajian psikolinguistik.
Kemudian bagaimana ujaran dipersepsi dan bagaimana proses kognisi berlangsung, ini juga menjadi aspek penting dalam psikolinguistik. Dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana menerapkan teori-teori itu untuk pembelajaran bahasa, supaya pembelajaran bahasa ini benar-benar berlangsung sesuai dan tepat sesuai kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Dan sebetulnya bukan hanya pembelajaran bahasa yang membutuhkan teori-teori psikolinguistik, tetapi seluruh pembelajaran yang lain harus tepat penggunaan bahasanya supaya materi yang diterima bisa sesuai. Nah, ini sedikit tentang perkembangan psikolinguistik, gitu ya. Kita mempelajari psikolinguistik ini sebetulnya sudah banyak dikenal sejak tahun 1950-an. Ada beberapa pakar seperti George Miller, Charles Osgood, gitu. Kemudian John Carroll, Thomas Sebeuk, dan juga pakar linguistik yang mengkaji masalah-masalah psikologi, gitu. Jadi bedanya ada pakar psikologi yang mengkaji masalah linguistik, ada pakar linguistik yang mengkaji masalah psikologi bahasanya. Nah, kalau pakar psikologi yang tadi, pakar linguistiknya itu adalah Joseph Ginsberg dan Floyd Lounsbury. Nah, di sini mereka sudah melakukan kajian-kajian yang disponsori oleh The Social Science Research Council, yang akhirnya sering mengadakan seminar-seminar psikolinguistik yang menjadikan perkembangan bahasa itu ternyata bukan dikaji hanya dalam aspek-aspek sosialnya saja, tetapi ternyata bisa dikaji dari aspek-aspek pikiran atau psikologinya. Nah, kemudian banyak buku-buku yang akhirnya terbit pada tahun 1950-an, kemudian jurnal-jurnal yang terbit, bahkan akhirnya psikolinguistik ini berkembang ketika masuknya kajian-kajian kognitif, kajian-kajian biologi, sehingga psikolinguistik ini punya peranan bukan hanya sebagai kajian interdisipliner, tetapi menjadi kajian yang multidisiplin. Nah, sehingga ketika kajian ini menjadi multidisiplin, banyak area yang masuk dan kajian ini menjadi lebih kaya. Nah, ini juga ada perkembangan-perkembangan psikolinguistik terkait kedewibahasaan, gitu ya, sudah berlangsung sejak tahun 1950-an. Gitu. Jadi apalagi perkembangan pada tahun 2000-an saat ini semakin luar biasa, banyaknya teknologi yang berkembang, pendekatan-pendekatan yang sifatnya eksperimental juga semakin berkembang, dan ini menjadikan psikolinguistik punya ranah khusus, ranah yang lebih luas dibandingkan ranah sebelumnya. Nah, ini juga perkembangan psikolinguistik terkait buku-buku yang bermunculan hingga tahun 90-an, bahkan ini belum semua saya coba masukkan, masih ada tahun-tahun yang 2000-an yang ternyata perkembangan psikolinguistik itu lebih kaya. Nah, ini di Indonesia sendiri sudah banyak yang mengkaji masalah psikolinguistik, dan terutama ada kajian yang terkenal terkait perkembangan bahasa adalah bukunya Sunyono Darjowijoyo yang berjudul Eca. Dia meneliti perkembangan cucunya dari mulai usia 0 tahun sampai usia 5 tahun. Jadi ketika meneliti perkembangan bahasa, dia mendapatkan potret yang luar biasa dari cucunya itu sampai bisa melihat kekhasan bahasa anak-anak. Nah, ini cabang psikolinguistik yang tadi sudah disampaikan. Ini lebih khusus teori-teorinya. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini Anda dapat lebih mengenal ciri-ciri psikolinguistik dan bagaimana psikolinguistik ini saat ini berkembang. Nantikan materi pada video-video berikutnya. Semoga video ini dapat memfasilitasi pembelajaran Anda secara daring, dan silahkan belajar secara mandiri, dan jika butuh bimbingan silahkan kontak dosen-dosen Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.